Halo semuanya, berjumpa kembali. Di video kali ini kita akan membahas tentang principle negotiation. Jadi satu eh, prinsip di dalam negosiasi, ya, teknik yang harus dipahami di dalam melakukan stakeholder management, ya. Nah, principle negotiation ini dikembangkan oleh William Corey and Roger Fisher, ya, di tahun 82. Dan di dalam uh, teknik ini sebenarnya ingin menyampaikan, ya, atau mendefine, ya, ada 4 hal yang menjadi poin penting di dalam negosiasi, ya, di dalam proses negosiasi, ya, khususnya di dalam terkait dengan relasi dengan stakeholder, ya. Jadi tentunya kita melihat, ya, kalau sebelumnya di dalam position di dalam uh, Thomas Kilmann instrument itu ada beberapa possibility position dari setiap stakeholder yang ada, ya, sehingga tentunya perlu, ya, adanya uh, apa satu discussion, ya, satu uh, offering, ya, tentu juga banyak satu negosiasi, begitu ya, satu negosiasi dengan stakeholder tersebut, ya. Jadi 4 poin penting yang terkait dengan negosiasi ini adalah terkait dengan people, interest, option, dan kriteria. Ya, jadi ini biasanya menjadi satu uh, pendekatan yang bisa kita jalankan di dalam suatu negosiasi. Ya. Orang bernegosiasi uh, juga harus melihat, ya, terkait dengan aspek people-nya atau orangnya, human-nya, ya, terkait emosinya, apa yang menjadi keyakinannya, yang itu juga tentunya berbeda-beda, ya, dari tergantung dari latar belakang orang tersebut, ya. Ini tentunya bisa menjadi satu pendekatan di dalam negosiasi dengan melihat emosinya, ya, apa yang menjadi keyakinannya, ya, sehingga dengan memahami stakeholder tersebut kita bisa melakukan negosiasi dengan lebih baik, ya. Jadi itu terkait dengan people. Kemudian interest, ya, apa yang menjadi minat dan prioritas, ya. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat, ya, bahwa ada uh, minat yang sangat tinggi untuk sesuatu hal, ya, ya, itu bisa menjadi satu pendekatan untuk kita bernegosiasi, ya. Atau ada prioritas-prioritas yang sifatnya urgent, yang memang harus, ya, segera dijalankan, misalnya harus segera dipenuhi, ya, itu bisa menjadi juga bagian dari negosiasi yang dijalankan. Kemudian juga option, ya, consider the option before making decision. Nah, jadi ini sebenarnya option itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, ya, yang ada sebelum kita mengambil keputusan, ya. Jadi tentunya ya, memberikan opsi itu menjadi satu hal yang eh, apa yang bisa dilakukan, ya, di dalam proses negosiasi. Ya, jadi tidak hanya harus satu pilihan, gitu ya, tapi ada beberapa opsi yang tentunya itu akan dikaitkan dengan berbagai hal yang menjadi uh, apa menjadi pilihan dari stakeholder kita, ya. Jadi opsi ini menjadi bagian yang juga perlu didefine di dalam suatu negosiasi, ya, dalam konteks tertentu yang memang uh, bisa untuk memunculkan, ya, berbagai opsi-opsi yang harus disampaikan, gitu. Nah, kemudian juga ada kriteria, set of kriteria which decision will be based, ya. Nah, tentunya kriteria ini adalah menjadi satu bagian dari kompromis, ya. Jadi uh, di dalam suatu kerjasama, di dalam suatu proses negosiasi,
masing-masing bisa menetapkan apa yang menjadi kriteria yang harus dipersyaratkan. Nah, sehingga ini kriteria ini menjadi satu aspek yang penting terkait dengan apa yang menjadi harapan, ya, apa yang dipatuhi atau apa yang dipersyaratkan, ya, yang harus dipenuhi gitu. Nah, ini menjadi penting di dalam suatu proses negosiasi yang sebabnya yang kompromis, ya, bahwa masing-masing pihak itu harus menghormati dan eh, bisa memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Nah, ini tentunya bagaimana mendefine kriteria, ya, pendekatan ini menjadi hal yang penting di dalam proses-proses negosiasi yang dijalankan. Ya, jadi empat hal utama ini, ya, 4 poin utama ini menjadi satu bagian yang harus didefine di dalam pendekatan untuk bernegosiasi dengan stakeholder-stakeholder kita. Ya, jadi people, interest, option, kriteria. Ini menjadi satu hal yang harus kita bisa mainkan dan kita bisa definisikan di dalam setiap negosiasi-negosiasi yang kita jalankan, ya, terkait dengan stakeholder kita. Oke, kemudian ya, masih di dalam prinsip negotiation, there are 3 aspects to consider about the people. Ya, jadi kalau uh, khususnya terkait dengan people, ya, ataupun dengan human, itu ada 3 aspek yang harus dipertimbangkan, ya. Jadi ada perception, emotion, dan juga communication. Ya, ini dalam negosiasi itu kan berarti kita bernegosiasi dengan orang, ya, ya, baik itu secara individual stakeholder maupun juga grup stakeholder yang akan kita ajak berkomunikasi adalah orangnya, ya, sehingga sini penting sekali di dalam eh, pendekatan negosiasi dengan stakeholder itu adalah bagaimana memahami, ya, persepsi, emosi, dan komunikasi yang tepat, ya, yang bisa dijalankan terhadap stakeholder kita, ya. Masing-masing punya persepsi yang berbeda, ya. Kita bisa menggali persepsi dari stakeholder kita. Kita bisa melihat emosinya, ya, sehingga kita bisa melakukan pendekatan yang tepat, ya. Jadi kalau emosinya sedang tinggi, ya mungkin uh, jangan diajak bernegosiasi dulu, ya, tunggu emosinya menjadi baik gitu. Dan komunikasi, bagaimana komunikasi yang baik, ya, ini formal communication ataupun juga informal communication yang harus dijalankan. Ini pilihan-pilihan yang harus diperhatikan, ya, di dalam konteks melakukan negosiasi. Ya, pada akhirnya stakeholder engagement is one of most important in stakeholder relationship. Ya, jadi bagaimana kita bisa membangun engagement dengan stakeholder kita, ya, secara personal khususnya, ya, karena negosiasi dengan stakeholder ini adalah berinteraksi dengan personal, gitu ya. Jadi kita harus bisa melakukan pendekatan yang tepat, bagaimana perception, emotion, dan communication yang harus kita jalankan atau kita terapkan, ya. Mungkin untuk masing-masing stakeholder atau stakeholder yang berbeda, pendekatannya bisa jadi berbeda juga, ya. Nah, inilah yang perlu apa mungkin apa penting, ya, di dalam hal ini untuk bisa maintain relationship dengan setiap stakeholder yang berbeda-beda ini, ya. Nah, ini yang diperlukan, keahlian itu. Ya, ini terkait dengan principle negotiation dari Fisher dan Uri, atau disebut juga di situ ada best alternative to negotiate agreement. The Beckner approach helps stakeholder to consider other alternative, ya, by thinking about else they could do if the negotiation does not meet their need, ya. Ya, jadi di sini tentunya digunakan supaya kita bisa melakukan satu pendekatan negosiasi yang baik, ya, dan apa bisa meningkatkan, ya, di dalam relationship dengan
stakeholder kita, ya, dengan stakeholder kita, dan tentunya harapannya itu bisa membawa satu relationship yang efektif sehingga bisa membangun kerjasama yang baik dan menghasilkan uh, apa yang direncanakan dengan baik, ya. Jadi, itu uh, beberapa hal terkait dengan prinsip-prinsip di dalam stakeholder management. Oke, mungkin itu saja materi kita terkait dengan stakeholder management teknik. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.